Tegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali memuncak. Serangan terbaru Washington dan Tel Aviv terhadap sejumlah titik strategis di Iran bukan hanya menggagalkan negosiasi soal program nuklir, tapi juga memunculkan spekulasi tentang upaya yang lebih jauh menargetkan langsung ke pemimpinan Republik Islam. Nama yang paling banyak disebut adalah Ayatollah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyatakan Khomeini seharusnya sangat khawatir dan secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahnya. Ali Khomeini lahir pada 19 April 1939 di kota suci Mashhad, Iran. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya, Sayyid Ja'far Khomeini, adalah seorang ulama sederhana keturunan Azerbaijan. Sementara ibunya Khadijah Mirdamadi berasal dari keluarga religius Persia dari Yazid. Lingkungan keagamaan yang kuat membentuk karakter dan jalur intelektualnya sejak kecil. Sejak usia 4 tahun, ia telah mempelajari Al-Quran dan pendidikan agama dasar. Pada usia 18 tahun, ia melanjutkan studi ke Najaf, Irak, salah satu pusat keilmuan Syiah dunia, sebelum kembali ke Iran untuk belajar di Qum pada tahun 1958 di bawah bimbingan ulama besar seperti Ayatollah Hussein Barujerdi dan Ruhollah Khomeini. Di Qum, Khomeini aktif dalam gerakan oposisi terhadap rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ia ditangkap sedikitnya 6 kali dan pernah diasingkan selama 3 tahun. Aktivitas politiknya membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran pada tahun 1978-1979. Setelah revolusi, Khomeini menjabat sebagai Imam Sholat Jumat Teheran, Wakil Menteri Pertahanan, dan mengawasi Islamic Revolutionary Guard Corps dalam Perang Iran-Irak. Pada 27 Juni 1981, ia selamat dari percobaan pembunuhan oleh kelompok Mujahidin Al-Khaliq ketika bom meledak di dekatnya. Serangan itu membuatnya kehilangan sebagian fungsi motorik pada lengan kanannya. Beberapa bulan kemudian, pada Oktober 1981, ia terpilih sebagai Presiden Iran ketiga, menggantikan Muhammad Ali Rojai yang terbunuh. Ia menjabat 2 periode hingga tahun 1989. Setelah wafatnya Imam Khomeini pada 1989, Khomeini dipilih oleh Majelis Ahli sebagai pemimpin tertinggi, meski saat itu ia belum menyandang gelar marja dan konstitusi harus diubah untuk memungkinkan pengangkatannya. Sejak saat itu, ia memegang otoritas tertinggi atas eksekutif, legislatif, yudikatif, dan militer, menjadikannya figur paling berkuasa di Iran. Kekuatan utama Khomeini bertumpu pada loyalitas IRGC dan milisi paramiliter Basij. Di bawah kepemimpinannya, Iran menghadapi sanksi barat yang berat serta gelombang protes domestik terkait ekonomi dan hak asasi manusia. Namun demikian, Khomeini secara konsisten menyebut Amerika Serikat sebagai musuh nomor 1 Iran, dengan Israel di urutan berikutnya. Ia menegaskan bahwa program nuklir Iran bertujuan sipil dan hingga kini Badan Intelijen Amerika Serikat maupun pengawas nuklir PBB belum menyatakan adanya bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Klaim yang terus diperdebatkan oleh Israel dan sebagian politisi Amerika Serikat. Pernyataan keras terhadap Khomeini datang dari sejumlah pejabat Israel dan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Khomeini tidak dapat terus eksis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan mengisyaratkan kemungkinan pembunuhan sebagai cara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Di pihak Amerika, Trump dalam wawancara dengan ABC News mengatakan Khomeini seharusnya sangat khawatir karena Amerika Serikat telah mengerahkan aset militer di kawasan. Ia juga menyebut Khomeini sebagai target mudah, meski menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak akan melenyapkannya, setidaknya untuk saat ini.
Dalam pernyataannya pasca serangan, Trump berjanji akan menghancurkan angkatan laut dan situs rudal Iran. Ia juga mendesak rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan mereka, menyebut momen ini sebagai kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam beberapa generasi. Pengamat Timur Tengah dari Al Jazeera, Ali Hashim, menilai serangan Amerika Serikat Israel tampaknya diarahkan untuk memenggal elit politik Iran. Namun, apakah strategi itu akan berhasil atau justru memperkuat posisi Khomeini dalam negeri masih menjadi tanda tanya besar. Di tengah eskalasi yang kian berbahaya, satu hal menjadi jelas, menargetkan Khomeini bukan sekedar operasi militer, melainkan langkah geopolitik yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara drastis.